Nah, teman-teman, mulai sekarang kalau ada sisa-sisa dari bumbu yang ada di rumah kita seperti kunyit, lengkuas, jahe, itu jangan main buang aja ya. Nah, apakah sebelum kita menanam ini ada yang perlu kita cermati? Tentu ada ya. Jenis tanaman seperti ini dia sangat menyukai dengan kelembapan. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menanam kunyit. Ini kebetulan kunyit ini tuh di polybag, dia itu bisa keluar rimpang tuh banyak banget, ini aku ambil sedikit ya. Nah, kalau ada pertanyaan, "Bang, yang lebih mudah yang mana? Menanam kunyit, jahe, atau lengkuas?" Jawabnya yang paling mudah, semuanya mudah. Tapi yang lebih mudah untuk cepat panen itu adalah jenis kunyit temulawak ya. Nah, cara menanamnya ini kalau belum pernah menanam mungkin bingung. Nanti saksikan dari tutorial saya supaya bisa difahami, bisa dimengerti ya, bagaimana cara menanam rimpang kunyit supaya bisa cepat panen dengan kemaksimalan rimpang yang lebih lebat tentunya. Mula-mula kita harus tahu terlebih dahulu kunyit ataupun rimpang yang lain yang layak untuk kita semai kembali supaya dia bisa muncul tunas adalah seperti ini. Lihat ya, di bagian ujungnya seperti ini jangan sampai cari yang kering. Jadi masih cari cari yang masih utuh seperti ini ya bungkulannya. Dan kemudian ini bisa langsung kita potong. Kalaupun memang ada potongan kecil kayak gitu ya, jangan dibuang. Umpamanya ini ada segini nih ya, ada segini nih. Ini masih bisa tumbuh. Selama masih ada ujungnya seperti ini berarti dia masih layak untuk tumbuh. Kan sayang kalau dibuang. Padahal kalau ini sama-sama mau kita taruh gitu ya di media tanam polybag atau mungkin di lahan terbuka, ini bisa menghasilkan berlipat-lipat daripada ini. Kan bumbu-bumbu di zaman sekarang ini apa-apa serba mahal ya, naik kalau kita nggak kreatif, aduh, nanti akan mempersulit ekonomi kita sendiri. Dan setelah kita sudah menyiapkan bibitnya, maka kita harus mempersiapkan lahan media tanam seperti ini ya. Berapa kedalaman ataupun ketinggian jika ingin menanam di polybag ya, adalah pengolahannya 30 cm, itu sudah cukup ya. Ini terbukti saya ini dengan kedalaman 30 cm ya. Jahe saya ini rimpangnya banyak sekali dan tanahnya ini sudah saya lakukan penimbunan kembali karena supaya tidak mengalami, tingkat kadar air yang kurang. Karena khususnya tanaman rimpang ini sangatlah menyukai dengan kelembapan. Dan setelah kita menggalinya seperti ini, jangan langsung bibit ini ditanam, tapi bibit ini kita lakukan sebuah perendaman terlebih dahulu selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu, cara menanamnya perhatikan ya. Jadi cara menanam rimpang, rimpang itu jangan dipendam seperti ini ya. Ini adalah cara yang salah. Nanti dia akan kesulitan untuk menembus tunasnya yang baru. Jadi cara menanamnya perhatikan, ini biasanya kalau bekas bumbu itu kan ada potongan di sampingnya seperti ini ya, atau mungkin di ujung dan di ujung seperti ini. Nah, rahasianya adalah ini, kita taruh nyamping seperti ini, lihat. Dan kemudian di bagian luka tersebut kita harus menimbunnya di ujung dan di ujung di mana terdapat luka maka kita harus menimbun seperti ini. Dah, jadi tampakkan di permukaan seperti ini yang sebagian kulitnya supaya dia nanti muncul tunasnya yang baru. Ketika dia muncul tunas, maka dia akan muncul seperti ini, lihat. Dan ketika sudah muncul seperti ini, barulah kita timbun secara menyeluruh kayak begini. Nah, alasannya kenapa? Jadi kalau langsung kita timbun seperti ini dia tidak bisa mengalami fotosintesis sehingga untuk perkembangan kemunculan tunasnya itu yang pertama bisa terhambat oleh tanah itu sendiri, yang kedua ini justru nanti akan membusuk karena dia tidak bisa mereproduksi makanannya sendiri. Dan ketika kita sudah menanam seperti ini, lakukan penyiraman dalam setiap harinya supaya tanahnya ini lembab ya. Ketika tanahnya nanti sudah lembab, dia maka akan muncul tunas seperti itu. Dan jika ingin melakukan sebuah pemupukan, sebaiknya dilakukan pupuk itu usia kunyit ini sudah berusia 2 bulan. Baru kita berikan pupuk-pupuk kandang atau bekas bakaran, limbah rumah tangga, itu sangatlah bagus. Kenapa harus menggunakan pupuk, Bang? Jadi kinerja dari pupuk ini selain bisa mengandung organik ataupun nutrisi yang tinggi bagi tanaman,
Pupuk organik yang dihasilkan oleh pupuk kandang ataupun bekas bakaran limbah rumah tangga ini dapat menjaga supaya media tanam ini tidak segera memadat dan kemudian bisa menjaga tingkat kelembapan sehingga nanti kita tidak bolak-balik kerepotan menyiraminya. Nah, lakukan dari apa yang sudah saya paparkan tersebut, maka kunyit, sudah pasti panen, walaupun ditanam di media polybag atau mungkin di ember-ember bekas, di bekas kaleng cat, atau di wadah-wadah apalah, yang penting bisa dipakai untuk naruh media tanam, sudah saya pastikan pondasinya yang penting adalah tingkat kegemburan tanah tetap harus selalu memadai dan tingkat kelembapannya pun cukup, saya jamin pasti akan panen rimpang kunyit. Baik pemirsa, saya rasa sampai di sini sudah dapat difahami ya. Kita jumpa pada tutorial selanjutnya.